Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Jumpa lagi dengan saya Frater Hila. Nah, kali ini kita akan masuk pelajaran 18. Nah, apa yang kita akan pelajari di pelajaran 18 ini? Ya, ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Seperti apakah itu? Namun sebelum itu, mari kita buka dengan doa. Bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mampu bersyukur, mensyukuri kebaikan-Mu karena telah menciptakan kami, bersyukur karena Engkau mengasihani kami, bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Ajarilah kami untuk mampu mewujudkan syukur kami dengan mengasihi orang tua, guru, dan semua orang sebagaimana Engkau mengasihani kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik sekalian, sekarang kita lanjut dan kita masuk bagian yang pertama, yaitu bersyukur. Nah, adik-adik sekalian, apakah hari ini sudah bersyukur atau belum? Nah, kalau sudah bersyukur, apakah itu bersyukur? Mari kita tahu dalam pembahasan ini. Jadi, bersyukur adalah rasa terima kasih kepada Allah yang selalu memberi berkat yang tiada batas. Nah, orang atau kita yang sering memaknai hidup itu adalah orang yang selalu bersyukur. Jadi, sebagian orang itu terkadang sulit untuk mengucapkan syukur. Karena apa? Karena selalu merasa bahwa hidupnya tidak pernah bahagia atau hidupnya itu selalu menderita. Mereka tidak pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga untuk mengucapkan syukur, untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah, itu biasanya sangat berat atau sangat sulit untuk dilakukan. Lalu, sebagian orang juga dengan mudah bersyukur meskipun penderitaan selalu ada. Nah, mereka inilah yang selalu memaknai hidupnya atau menyadari apa yang mereka terima, apa yang mereka miliki. Mereka dengan mudah bersyukur karena mereka sadar bahwa banyak yang mereka tidak minta atau mereka tidak mohonkan dalam doa mereka kepada Allah, tetapi mereka terima, dan itulah yang mereka syukuri meskipun penderitaan selalu ada dalam setiap kehidupan mereka. Ada juga orang yang selalu bersyukur meskipun itu hal-hal yang kecil atau biasa saja. Nah, ada pula orang yang hanya bersyukur ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya saja, jika teman-teman mendapatkan ranking 1 atau mendapatkan nilai yang bagus yang teman-teman inginkan, pasti akan merasa bahagia dan selalu bersyukur atas apa yang didapatkan. Namun, banyak orang yang hanya bersyukur ketika mereka mendapatkannya, apa yang mereka inginkan, sehingga mereka lupa untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki. Misalnya saja ketika mereka mendapatkan nilai yang kurang bagus, tetapi mereka sehat-sehat saja. Nah, mereka kadang lupa untuk bersyukur ketika mereka hanya merasakan
hal-hal atau anugerah-anugerah yang kecil atau yang biasa saja. Nah, bagaimana bersyukur dalam perjanjian lama? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi bangsa Israel dalam perjanjian lama ini merupakan bangsa yang memiliki kemampuan religius, sehingga mereka mampu melihat pengalaman serta sejarah bangsanya sebagai pengalaman dalam bimbingan Allah. Mereka sadar bahwa segala peristiwa hidup mereka adalah berkat bimbingan Allah. Segala kebaikan yang mereka rasakan, kebahagiaan, itu semuanya berasal dari Allah. Jadi mereka sadar akan bimbingan Allah dalam kehidupan mereka, terutama dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Nah, Allah menyertai bangsa Israel sejak kisah penciptaan, dari keluarga yang hidup berpindah-pindah, pengalaman menetap di tanah Mesir, pengalaman diperbudak oleh bangsa Mesir, perjalanan keluar dari tanah Mesir, hingga terbentuk sebagai suatu bangsa. Nah, pengalaman pembebasan dari perbudakan Mesir yang disebut perayaan Paskah menjadi titik tolak ungkapan syukur bangsa Israel. Jadi mereka sadar bahwa mereka telah dibebaskan dan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Maka mereka pun mengungkapkan rasa terima kasih itu dalam ungkapan syukur kepada Allah. Nah, mereka bersyukur atas pertolongan dan karya Allah. Jadi mereka mengalami pembebasan dan tinggal menetap di suatu wilayah menjadi suatu bangsa. Itulah kebahagiaan atau keberhasilan atau berkat yang mereka dapatkan. Nah, ungkapan syukur bangsa Israel itu tidak terlepas dari peranan Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Ungkapan syukur mereka ini ditujukan untuk mengakui kemuliaan Tuhan Pencipta yang sempurna, setia, adil, dan benar. Jadi dari perjanjian lama ini kita belajar bahwa ungkapan syukur kita ini adalah ungkapan untuk mengakui kebesaran atau rahmat Allah yang selalu tercurah dalam kehidupan kita, di mana Allah itu selalu setia mendampingi kita, entah itu mendampingi kita, menemani kita dalam istirahat malam kita, atau selalu memberikan kesehatan, dan yang paling penting ialah selalu memberikan nafas kehidupan sehingga kita masih ada sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan belajar bersyukur. Nah, dalam kisah bangsa Israel tadi, Allah mengajarkan kita manusia untuk selalu bersyukur. Allah ingin supaya kita sadar atas berkat yang selalu kita terima dalam hidup kita. Allah telah mengaruniakan kemampuan akal budi kepada kita manusia agar sadar dengan setiap pengalaman hidup kita. Kita harus sadar dan membuka hati kita akan rahmat Allah yang selalu tercurah atas kita. Dengan demikian, manusia mampu melihat karunia Allah yang patut untuk disyukuri. Nah, berkat Allah yang selalu melimpah dalam kehidupan kita itulah yang harus kita syukuri, meskipun itu rahmat yang mungkin hanya biasa-biasa saja di mata kita, tetapi harus kita syukuri. Tidak hanya bersyukur ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi selalu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Meskipun kita menginginkan sepatu yang baru, tetapi kita masih memiliki sepatu yang masih bisa dipakai, itu hal yang harus disyukuri. Karena dapat kita bayangkan, masih banyak teman-teman kita dimanapun mereka berada, mereka dalam penderitaan, tetapi mereka tidak mengeluh, mereka tidak mengharapkan sepatu baru, tetapi yang penting mereka ialah hidup bahagia, dan mereka itu tidak menginginkan mainan atau segala macam yang membuat mereka terhibur, tetapi
mereka selalu memaknai hidup mereka dengan penuh sukacita. Yang penting selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Nah, nafas kehidupan yang kadang kita tidak sadari membuat manusia lupa untuk mensyukurinya. Jadi biasanya ketika kita bangun, mungkin kita hanya berdoa terima kasih karena Tuhan telah membimbing kita. Tapi kita lupa mensyukuri bahwa kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Dan nafas itulah yang harus kita syukuri karena Tuhan masih menyertai kita. Jadi perbanyaklah bersyukur dan kurangilah mengeluh, karena masih banyak orang yang menderita dan kita sampai saat ini masih hidup dalam kebahagiaan. Marilah kita bersyukur untuk semua rahmat Tuhan yang kita peroleh. Oke adik-adik sekalian, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengungkapkan syukur dan doa kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sumber segala rahmat, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang melimpah atas kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang kami miliki saat ini, dan jauhkanlah diri kami dari rasa keluh kesah karena harapan yang tak tergapai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu pelajaran kita hari ini, dan semoga kita selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Sekian dan salam sehat untuk kita semua. Thank you.